Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kawaii Dake Janai no Shikimori-san. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk dengan angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya. Let's go. Pada awal anime ini kita diperlihatkan remaja kelas 2 SMA bernama Izumi. Izumi sendiri digambarkan sebagai laki-laki yang seringkali mendapat sial, seperti dompetnya yang tiba-tiba menghilang ataupun tiba-tiba ia kejatuhan sebuah benda dari atas. Bahkan tak jarang teman-teman di sekitarnya juga terkena imbas dari kesialan Izumi. Hal ini kemungkinan dikarenakan kesialan yang ada pada ibu Izumi juga menurun ke anaknya. Karena ibu Izumi sama-sama seringkali tertimpa sial. Namun sesial-sialnya Izumi, ternyata kesialan Izumi tak berpengaruh dalam hal asmaranya. Yap, saat ini Izumi memiliki seorang pacar yang cantik dan juga keren. Ia bernama Shikimori. Selain penampilannya yang cantik dan keren, Shikimori digambarkan sebagai gadis yang cukup ahli di bidang apapun. Di sini meski bertolak belakang dengan sifat Izumi, Shikimori merupakan pacar yang setia terhadap Izumi. Bahkan saking setianya Shikimori menjadi penolak balak saat Izumi tertimpa sial. Dan saat ini Izumi dan Shikimori baru saja masuk tahun ajaran baru di kelas 2 SMA. Di sini, mereka berdua secara kebetulan masuk di kelas yang sama, sehingga tak jarang membuat teman sekelasnya merasa iri dengan kemesraan mereka berdua. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini di sekolah mereka sedang diadakan sebuah turnamen bola antar kelas, yang mana untuk murid laki-laki akan dikhususkan bertanding sepak bola, sedangkan murid perempuan akan dikhususkan bertanding bola voli. Di sini karena dalam tim laki-laki terdapat Izumi, tentunya kesialan Izumi juga berpengaruh pada tim laki-laki kelas Izumi. Hal ini bisa terlihat Izumi yang kerap kali terjatuh saat bermain, sehingga membuat tim laki-laki harus kalah dalam turnamen sepak bola. Namun berbeda dengan tim voli perempuan, yang mana karena di kelas Izumi ada Shikimori sebagai perwakilan voli perempuan, akhirnya tim voli perempuan pun berhasil menjadi pemenangnya berkat Shikimori. Dan dari sini Shikimori mulai terkenal di kalangan adik kelas karena kecantikannya dan juga kehebatannya dalam bermain voli. Beberapa hari kemudian, saat ini Izumi dan Shikimori sedang pergi menonton film di bioskop. Lalu setelah usai menonton, di sini Izumi terlihat ketakutan setelah menonton film horor. Awalnya Izumi meminta Shikimori untuk memilih genre kesukaan Shikimori, dan nantinya Izumi bisa menjadi sandaran bagi Shikimori saat ketakutan. Namun ternyata malah sebaliknya. Di sini malah Izumi lah yang menjadi ketakutan saat menonton film horor tadi. Lalu setelah itu, mereka bertemu dengan orang tua Izumi yang kebetulan sedang jalan-jalan di sana. Di sini orang tua Izumi mengajak Shikimori untuk makan di rumah mereka, karena awalnya Izumi berniat mentraktir Shikimori makan di sekitar sana. Namun ternyata dompet yang ia bawa malah hilang, sehingga mau tidak mau Shikimori harus makan di rumah Izumi. Meski mereka tidak jadi makan bersama, di sini Shikimori terlihat semakin akrab dengan orang tua Izumi. Bahkan orang tua Izumi makin merestui hubungan Izumi dan Shikimori. Waktu liburan musim panas pun tiba. Di sini Izumi dan teman-temannya, yakni Inuzuka, Nekozaki, Hachimitsu, dan tentunya dengan Shikimori akan pergi berlibur di sebuah sungai. Awalnya mereka berencana untuk pergi berlibur di sebuah pantai. Namun karena Izumi dan Hachimitsu adalah anak rumahan, yang mana kulit mereka berdua tidak kuat dengan terik matahari, sehingga mereka semua memutuskan untuk berlibur di sebuah sungai yang terlihat lebih sejuk. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung menyiapkan peralatan untuk memasak barbeque dan juga masakan yang lain. Di sini yang membuat teman-teman Izumi terkagum, meski Izumi selalu sial dalam berbagai hal, ternyata Izumi memiliki keahlian dalam hal memasak.
Bahkan Shikimori yang terlihat pandai dalam berbagai hal harus kalah dalam hal memasak dari Izumi. Lalu setelah itu, mereka pun bermain-main di sungai. Di saat bermain, tiba-tiba kaki Izumi mengalami kram setelah menyelamatkan anak kecil yang tersesat di sungai. Sehingga saat itu membuat Izumi akan tenggelam. Dan untungnya, sang kekasih yakni Shikimori datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Izumi. Beberapa hari kemudian, Izumi mengajak Shikimori untuk datang ke sebuah festival kembang api. Di sana mereka juga bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan saat kembang api akan dimulai, Izumi mengajak Shikimori menuju ke tempat yang dulunya merupakan tempat kencan orang tua Izumi. Namun ketika mereka hendak naik tangga, tiba-tiba kaki Shikimori sakit, sehingga Izumi berusaha menggendong Shikimori sampai ke tempat tersebut. Dan untungnya mereka berhasil sampai tepat waktu, sehingga mereka bisa menyaksikan kembang api tersebut bersama-sama. Dan ketika mereka pulang, ternyata orang tua Izumi juga berada di sana, tepat di belakang mereka. Di sini ayah Izumi membantu menggendong Izumi dan Shikimori karena tubuh Izumi yang sudah mencapai batas saat menggendong Shikimori. Setelah liburan musim panas, pihak sekolah mengadakan acara festival budaya. Di sini pihak OSIS membuat sebuah event bernama nomor pasangan, yakni setiap murid laki-laki dan perempuan akan mendapatkan nomor masing-masing secara berpasangan. Dan jika berjodoh, mereka bisa berfoto bersama di tempat yang telah disediakan. Dan pada event tahun lalu, ternyata Izumi dan Shikimori mendapatkan nomor yang sama, sehingga saat itu juga menjadi awal mereka berpacaran. Namun untuk tahun ini, ternyata mereka tidak mendapat nomor yang sama. Sehingga saat ini, Shikimori pun berusaha mencari orang yang memiliki nomor yang sama dengan Izumi, yang mana dengan tujuan tak lain untuk menukarkan nomornya dengan Shikimori agar Shikimori bisa berfoto bersama Izumi lagi di tahun ini. Lalu setelah ditelusuri, ternyata orang yang mendapat nomor yang sama dengan Izumi adalah Kamiya. Kamiya sendiri merupakan gadis seangkatan Shikimori yang cukup populer dan serba bisa seperti Shikimori. Dan saat ini secara kebetulan Kamiya dan Izumi mendapat tugas untuk menjaga perpustakaan. Shikimori yang mengetahui hal tersebut mencoba berbicara dengan Kamiya agar Kamiya mau bertukar nomor dengan Shikimori, dan tentunya tanpa sepengetahuan Izumi. Lalu dengan senang hati, Kamiya pun menerima permintaan Shikimori. Namun sepertinya Shikimori menyadari ada yang aneh terhadap Kamiya. Dan saat waktu istirahat sekolah, Shikimori menghampiri Kamiya yang berada di lantai atas gedung sekolahan. Di sini akhirnya terungkap, ternyata sebenarnya Kamiya juga memendam perasaan terhadap Izumi. Karena Izumi memiliki sifat yang baik, terutama pada Kamiya. Hal ini bermula saat di kelas 1, Kamiya dan Izumi menjadi penjaga perpustakaan bersama. Shikimori yang mengetahui hal tersebut tidaklah memarahi maupun memusuhi Kamiya. Bahkan Shikimori berniat untuk menukarkan kembali nomornya karena ia beranggapan bahwa ia tak berhak melarang seseorang memiliki perasaan terhadap orang yang ia sukai juga. Toh saat ini Izumi juga telah berpacaran dengan Shikimori. Dan pada akhirnya sejak saat itu Shikimori dan Kamiya pun mulai menjadi teman. Lalu karena Izumi merasa saat festival budaya ia belum melakukan apapun dengan pacarnya, akhirnya saat hari terakhir festival budaya, Izumi membelikan Shikimori sebuah kalung sebagai tanda 1 tahun mereka berpacaran, dan juga untuk memperingati hari ulang tahun dari Shikimori. Beberapa hari setelah itu, ternyata saat ini Izumi mengalami demam. Di sini Shikimori dan Inuzuka akan pergi mengunjungi Izumi. Saat bersama dengan Shikimori, Inuzuka selalu merasa bahwa ia dianggap Shikimori sebagai saingannya dalam merebut Izumi. Yang padahal Inuzuka sendiri sudah lama berteman dengan Izumi. Namun alasan sebenarnya Shikimori terlihat sinis saat Inuzuka dekat dengan Izumi karena Inuzuka mengingatkan Shikimori dengan sosok kakaknya.
Inuzuka yang mengetahui hal tersebut pun saat ini menjadi lebih tenang karena ia tidak harus berurusan dengan Shikimori hanya karena ia dekat dengan Izumi. Beberapa hari setelah Izumi sembuh, pihak sekolah mengadakan lomba olahraga antar kelas. Lalu untuk Izumi dan teman-temannya kebagian dalam lomba lari estafet. Di awal saat mereka sedang latihan, Izumi dan Hachimitsu terlihat sangat kelelahan. Hal ini dikarenakan Izumi dan Hachimitsu sama-sama anak rumahan. Namun karena mereka berdua tidak mau mengecewakan teman-teman yang lain, mereka berdua pun berusaha berlatih cukup keras untuk melatih fisik mereka. Singkat cerita, saat pertandingan berlangsung, meski Izumi dan Hachimitsu masih mengalami kendala seperti ketinggalan saat berlari melawan pelari dari kelas lain, namun pada akhirnya dengan sokongan dari teman-teman yang lain yang larinya lebih cepat, akhirnya tim Izumi pun menjadi juara pertama dalam lomba estafet antar kelas. Lanjut, beberapa hari pun berlalu. Saat ini Shikimori sedang pergi ke mall dengan ditemani kakaknya untuk membeli sebuah baju. Karena keesokan harinya Shikimori akan pergi jalan-jalan ke sebuah taman bermain bersama Izumi. Di sini selama bersama dengan kakaknya, sepertinya Shikimori terlihat cukup dingin terhadap kakaknya. Karena Shikimori yang tak mau lagi dianggap anak kecil oleh kakaknya. Dan dari sini mulai terungkap masa lalu dari Shikimori, yang mana sebenarnya sejak kecil Shikimori digambarkan sebagai gadis kecil yang cukup tomboy. Bahkan penampilan rambutnya pun layaknya anak laki-laki. Hal ini dikarenakan saat masih kecil Shikimori diperlihatkan tidak memiliki tujuan yang pasti. Ia hanya ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama pada kakaknya. Bahkan kita juga diperlihatkan Shikimori yang tak mau kalah dari kakaknya dalam berbagai hal apapun, seperti dalam hal bela diri dan lain-lain. Namun jika kakaknya sudah berhenti dan tidak lagi melakukannya, Shikimori akan kehilangan arah dan tujuannya. Hingga suatu ketika saat Shikimori membaca sebuah manga romance, ia pun cukup tertarik menjadi seorang gadis yang feminim. Dan dari sini Shikimori menargetkan saat SMA nanti ia ingin menjadi seorang gadis feminim dan imut agar nantinya ia bisa berpacaran dengan seseorang. Lalu satu Jen masuk SMA, disinilah menjadi pertemuan awal Shikimori dengan Izumi. Yang mana saat itu Shikimori berusaha membantu Izumi mengambil kartu ujiannya yang tersangkut di atas pohon. Di sini setelah menolong Izumi, Shikimori merasa telah gagal menjadi gadis yang feminim dan imut. Karena tidak sewajarnya seorang gadis memanjat pohon. Dan ketika awal masuk SMA, ternyata Izumi dan Shikimori diterima di SMA tersebut. Lalu di sini Izumi pun menghampiri Shikimori dengan tujuan untuk berterima kasih kepada Shikimori karena berkat Shikimori lah Izumi bisa masuk SMA tersebut. Karena jika waktu itu Shikimori tidak mengambilkan kartu ujian Izumi, maka Izumi tidak akan diterima di SMA tersebut. Shikimori yang merasa tidak dianggap aneh oleh Izumi setelah memanjat pohon untuk mengambil kartu ujian Izumi. Dari sinilah mulai timbul perasaan Shikimori terhadap Izumi. Lanjut, waktu kencan Izumi dan Shikimori pun telah tiba. Di sana baik Izumi dan Shikimori saling menikmati kencan mereka satu sama lain. Hari pun menjadi malam, dan ketika mereka akan berfoto saat sedang berduaan di atas perahu gondola, tiba-tiba kesialan dari Izumi pun datang lagi, yang mana secara tiba-tiba lampu di sana menjadi padam. Namun kesialan tersebut ternyata bisa dirubah menjadi sebuah keberuntungan, yakni saat di tengah sinar rembulan, Izumi yang sedang berduaan dengan Shikimori tiba-tiba mengecup pipi Shikimori. Seketika itu pun Shikimori menjadi sangat malu. Lalu setelah itu Shikimori pun membalas Izumi dengan memeluk Izumi sangat erat. Dan malam itu pun menjadi milik mereka berdua. Oke, pembahasan anime KW Takejane no Shikimori-san cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.